Sirat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma hadiyatan ya Allah ya Sami ya Basir ya Qadir ya Muqtadir ya Mujibas Sa'ilin ya Allah hadiyatan ya Rabb wasilatan ya Allah ila jamil awliyaillah fis sama wa fil ard wa bainahuma usulil jamil awliyaillah fis zambal fit tariq fil ma'na fil baqi fil jawata wal maturata fi musantara ya Allah khususil khusus ila hadrati sayyidina Abdul Qadir Jilani Sayyid Ali Abbas Al-Sadani Sayyid Ahmad Badawi Sayyid Ahmad Rifahi Sayyid Ibrahim Al-Dasuki Sayyid Bahawil Sabani Sayyid Sayyid Junaidi Al-Baghdadi ya Allah di Indonesia min awliya ulisa khususan Raden Syahid Sunan Kalijogo wa khususan Maulana Malik Ibrahim Basir ya Rabb wa ila hadrati Kyai Wali Khalil Bangkalan Kyai Wali Nawawi Al-Bandani wa ila hadrati Wali Sarekat Sembang ya Rabb Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau yang Maha melihat, Engkau yang Maha dekat, Engkau yang Maha mengabulkan setiap permohonannya orang-orang yang memohon kepada Engkau ya Allah. Kami semua mohon aswan fadlanya Fatihah, nurnya Ummul Quran, kami semua hadiahkan ya Allah untuk ibunda kami semuanya, ayahanda kami semuanya, mertua kami semuanya ya Allah, leluhur kami semuanya, khusus untuk murabbi ruh kami semuanya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami mohon asron fadlanya Fatihah, nurnya Ummul Quran, kami semua hadiahkan, khususkan untuk istri kami semuanya. Panjangkanlah usianya, sehatkanlah lahir badannya, ya Allah, lahir dan batinnya. Panjangkan usianya, fi ta'atillah, aman dari segala macam bencana, aman dari segala macam penyakit, aman dari segala macam kejahatan makhluk-makhlukmu ya Rabb. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami semua mohon ampun fadlanya Fatihah, nurnya Ummul Quran, kami semua hadiahkan, khususkan untuk anak burung kami semuanya. Jadikanlah anak kami semuanya tampan rupawan lahir batinnya, cantik cerita lahir batinnya, tampan rupawan cantik cerita dunia dan akhiratnya, panjang usianya fi taatillah, sehat wal afiyat ya Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Rabb kami semua mohon asrul dan fadlanya setiap huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran, asrul dan fadlanya Ummul Quran, kami semua hadiahkan, khususkan untuk pimpinan kami semuanya,
beserta keluarganya ya Allah. Kami hadiahkan, kami khususkan teruntuk Inspektur Jenderal Polisi Profesor Dr. Haji Rudi Herianto Adi Nugroho SHMH beserta ibundanya Ibu Himboya Musbita Ningsih, permata hatinya Mas Lazwati Ataning Jagat, Mas Pramibati Ataning Jagat, dan seluruh anggota Mapolda Banten dari tingkat Polda sampai tingkat Polsek ya Rab, beserta seluruh keluarganya. Engkau jamin sakinah mawaddah warahmah minat dunia hatal jannah. Ringankanlah bebannya, mudahkanlah urusannya, lindungilah semuanya, jagalah semuanya ya Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Rabb, sebagaimana Engkau lihat, sebagaimana Engkau dengar, kami semua ya Allah hormat lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal lail, fi hadzal makan, fi Mapolda ya Rabb. Berkailah semua yang hadir, kabulkanlah permohonan semua yang hadir, panjangkanlah usia dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah ya Rabb. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallu 'ala sayyidina wa lana Muhammad. Shallu 'ala sayyidina wa lana Muhammad. Mohon izin akan menggunakan suara jahar, bukan di batin. Kita zikir bahagia karena bulan ini Rasulullah lahir. Semoga kita semuanya mendapatkan nur rohaninya Rasulullah Muhammad SAW yang nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bersama-sama sambil kita menggoyangkan badan dari kanan ke kiri. Illallah, 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 illallah. Yang keras illallah, illallah. Yang semangat illallah, 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 illallah. Hasbi Allah Jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, 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 illallah. Makin merasuk, makin kita mencintai zikir dan sholawat. Sallallahu Muhammad. Illallah, illallah, illallah. Hasbi Allah Jallallah, Nabi Qalbi illallah. Adal Hadi Sallallah, La ilaha illallah, 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 La wujuda illallah, La kidama illallah, La baqa'a illallah, La nubali illallah, La qiyama illallah, La ilaha 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 illallah, La wadanya illallah, La nurata illallah, La nurata illallah, 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 La ilaha illallah, 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 La ilaha 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 illallah, La qadirun illallah, La qadiran illallah, La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la sami'a illallah, la basira illallah, la mukalima illallah, la ilaha 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 illallah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Muqaddas, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Qadir, ya Karim, ya Mutawwir, ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qadir, ya Bashir, ya Qadir, ya Rabbi, ya Mu'izz, ya Mughni, ya Sami'u, ya Basir, ya Kalam, ya Wadud, ya Latif, ya Qadir, ya Karim, ya Alim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ghaniyu, ya Kabir, ya Hamid, ya Muqir, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rahim, ya Malik, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Malik, ya Bari, ya Sahib, ya Ahad, ya Wakil, ya Qawi, ya Amin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mutim, ya Muqim, ya Muhyi, ya Muqim, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Muqtadir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mulahi, ya Barru, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rafu, ya Malik al-Mulk, ya Jamal wal Ikram, ya Muslim, ya Jamil, ya Ghani, ya Qalbi, ya Mani'u, ya Darru, ya Nabi'u, ya Nur, ya Nabi, ya Mati, ya Bani, ya Wali, ya Rasidu, ya Sabur, Azza Jalla Dhikruhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw fasbiru la ilaha illa huwa tawakkaltu ala rasulil hakim. Mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Habibi ya
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujuk. Di mana? Hah? Masih beringsang, Bu. Pilpres Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan rakyat, musuh kalian kata Allah adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini juga masih ada setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Setan. Nah, itu setan yang ibu-ibu yang pegang handphone selama setan. Kenapa bapak-bapak yang anu sudah capek punya istri Pak? Pangan merah. Simpan handphonenya, simpan. Dengar dulu ceramah. Ayo saudara-saudaraku, simpan dulu. Begitu saya menghargai undangan ini, tadi pagi saya masih di Natuna, pulau terluar Indonesia, tapi saya harus paksakan sampai malam hari di sini untuk menghargai undangan bapak-bapak polisi. Maka disimpan dulu HP-nya. Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau bapak rekam gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Gimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Gimana caranya kau bawa pulang kamera Ustaz? Gampang, buka YouTube, tulis Maulid Polda Banten. Keluarlah ceramah saya malam ini. Jangan lupa like and share. Kenapa ketawa ibu? Bu, kalau kau punya artis apa kau dapat? Hai guys, hai Besti, kita lagi di Plaza Indonesia Besti. Apa kau dapat? Adik-adik polisi, kalau kau follow artis apa kau dapat? Kau dapat pahanya? Enggak. Badannya kelihatan, pahanya kelihatan. Dia kasih pegang kamu. Enggak, dia kasih lihat saja kamu. Nek. Ayo, dapat dosa. Tapi kalau kau follow ulama, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Maka lebih baik follow Dasat Latif. Waqala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Buka kitab Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada malaikat yang lebih 1.000.000 jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat kau itu. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini Nabi, malaikat melihat. Nabi melihat malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, siapa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak ada, Pak. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya ke malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak ku catat ya Muhammad. Maka Allah takdirkan, Allah kasih saya jari yang kesibukanku ini catat air hujan. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan yang lebih banyak dari air hujan itu? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Mapolda Banten, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Saudaraku bapak-bapak polisi, saudaraku yang terhormat bapak-bapak tentara, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa, orang masuk surga bukan karena tidak ada kesalahan. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa orang masuk surga? Ditimbang amalnya, timbang dosanya, timbang ternyata lebih berat amalnya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%. Maka saudaraku, ketika kumpul begini, meskipun kau tidak hafal, pura-pura saja hafal. Banyak saya lihat begitu tadi anggota. Salawatlah, itu bukti kecintaan kita kepada Nabi. Maka saya mau dengar, saya mau tandingkan ini polisi, calon polisi ini dengan bapak-bapak polisi atau dengan ibu-ibu. Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan suaminya. Bisa ibu? Bisa? Nah, kita dengar dulu. Bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu ini ibu-ibu Bayangkari. Ayo, jangan mau kalah ibu. Ayo, salawat dulu bu. Ikut sama saya. Salatullah alato salatullah salamullah habibillah. Itulah suara perempuan, tidak keras tapi syahdu. Suara begitu yang membuat kita tergila-gila. Makanya ibu-ibu Poluan, ibu-ibu Bayangkari, kalau kau ditelepon suaminya komandanmu, jangan komandayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam komandan. Gimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di kamar aja komandan. Coba kalau kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di kantor. Ada, kenapa tanya-tanya? Berhenti tuh, nggak diteleponnya lagi kau besok, tapi dimutasi juga. Ibu-ibu diam, ibu. Itu tadi nilainya 8,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak nih yang merasa jenis kelamin laki-laki. Ayo, keras-keras suaranya, ayo. Sholatul, ayo. Amullah, ayo bapak tentara. Toha Rasulillah. Sallallahu salamullah Yasin. Masya Allah, nilainya 9,2. Ibu diam, bapak diam. Kita dengar yang di atas ini. Ini jenderal kan, kita kapan lagi kita kerjai pak? Ayo diam, kita dengar ini bos-bos di atas ini kan, kombes dan teman-temannya. Ayo selawat bareng-bareng pak. Ayo. Salatu
Salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,9. Ya, kenapa tinggi Ustaz? Beliau yang belikan saya tiket sama honor. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Sahibul Bait, tuan rumah, dan yang mengundang kita, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho SH MH MBA. Allahu Akbar. Banyak orang jenderal belum tentu profesor, banyak orang profesor belum tentu jenderal. Allah Akbar. Coba cari di Indonesia sudah jenderal profesor pula. Saya yakin tidak sampai 20 orang. Allah mengangkat satu di antara kita yang menjadi Kapolda Banten di tempat ini. Saya banyak titelku Pak, saya banyak, insya Allah mudah-mudahan tahun depan juga bisa menjadi profesor, tapi tidak mungkin saya bisa Irjen Pol. Hebat ini Bapak, ini luar biasa. Dan hebatnya lagi, beliau bisa menghadirkan bapak-bapak tentara. Makanya saya bangga sekali begitu masuk. Ada polisi, ada tentara. Kalau dua pasukan ini kompak di Indonesia, tidak ada yang berani Republik Indonesia. Allah. Nah, kita ceramah maulid. Saya mau lihat dulu, jangan marah ya, jangan tersinggung. Ini dulu pangkat-pangkat apakah namanya kalau satu di sini yang baru tamat SMA. Hah? Ah ya, itu adik-adik kamu sini dulu. Saya kasih kau hadiah. Ya kau yang balik. Uang merah hadiahmu, sini kau. Nah, 2 lembar. Kalau benar jadi 3 lembar. Beda rasanya uang Ustaz dengan uang Kapolda. Ferdi, Kesatuan, Brimo, apa? Oh, ya sabarlah, sabar. Dek, tanggal berapa Nabi lahir? Tanggal 1 bulan 2 2021. Ayo, tanggal berapa dek? Nggak usah masehinya, tanggal Arabnya. 12 Syawal. Ya mau deh. Hadiah tetap dapat hadiah. Makasih Pak Firdi. Ini yang baru sekolah. Stres sudah kau toh. Sini. Itu. Bapak. Sini kau. Yang balik. Sini. Ini. Saya kasih kau lagi hadiah. Tenang, masih banyak uang merah. Kalau habis buka dompetnya Kapolda. Sini. Oke. Siapa namamu, Dek? Siap. Siapa? Kesatuan? Muara. Oke, sekarang pertanyaannya, tanggal berapa Nabi wafat? Oke, yang paling gampang dulu kalau gitu. Siapa namanya istrinya Nabi yang pertama? Siti Khadijah. Kalau anak pertamanya Nabi? Siti Fatimah. Terus berapa anaknya Nabi? Siap bingung. Kau tetap ku kasih hadiah. Oke. Berani enggak kalau ada kombes kita tanya? Berani dah, ada enggak kombes mau jadi mau jadi teladan? Ya Pak, sini Pak. Sini Pak, sini. Masya Allah. Ayo. Pak Kombes, Pak Dedek, Komisaris Besar Polisi. Saya doakan selesai pertanyaan ini Bapak jadi bintang. Masya Allah. Pak Dedek, Pak Kombes Dedek, berapa anaknya Nabi? 9. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? 6. Oke. Kalau begitu
Umur berapa Nabi menikah? 25. Istrinya waktu itu usia berapa? 40. Masya Allah. Allahu Akbar. Dapat hadiah Pak Dede. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Meskipun salah, saya hormat sama Bapak. Allah. Bagaimana kalau kita coba tentara juga? Oh, tapi sudah habis duitku. Mana tentara yang mau jadi relawan? Ayo Bapak nih. Polisinya tentara. Masya Allah. Ada tambahan. Oh, tenang Pak, tambah banyak. Allahu Akbar. Pak Obed Santoso, pangkat Mayor CPM. Polisinya polisi. Nah sekarang Bapak saya tanya, tanggal berapa Rasulullah wafat? Sebut saja Pak, mau salah atau tidak tetap dapat hadiah. Siap? Tidak tahu. Oke, begitulah tentara. Siap salah, siap tidak tahu, siap ulang. Oke Pak Obed. Oke, sebentar lagi ini masih ada. Dalam ceramah masih ada kuis. Allahu Akbar. Nah, kenapa saya tanya begitu Pak? Bagaimana kalian mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Saya mau kencing seperti Nabi, tapi kau tidak tahu bagaimana caranya Nabi kencing. Coba bayangkan, anggota di sini bertahun-tahun Kapolda berbaik hati sama kalian, tiba-tiba Kapolda tanya berapa anakku, dan kamu tidak tahu, tentu sakit hati Kapolda. Loh, ini anak buah saya. Dia tidak tahu berapa anak saya, padahal saya sudah bertahun-tahun didik dia. Andai saja Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, mendengar kelakuan ini, tentu Nabi sedih. Kasihan umatku, beginilah balasannya kepada saya. Padahal dia tahu ketika Nabi ditawarkan, ya Muhammad, kau berdoa apa saja kau minta, kata Allah, saya kasih kamu. Apa saja, saya kasih kamu ya Muhammad, kau berdoa. Apa kata Nabi? Ya Allah, tidak mungkin saya bisa tenang kalau aku mendengar ada umatku masuk neraka. Saya gembira kalau tidak ada lagi umatku dalam neraka. Kita yang dipikirkan Pak, bukan anaknya. Lalu gimana kita cinta kepada Nabi? Maulid ini selalu judulnya dengan meneladani Nabi. Bagaimana cara mau meneladani Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Inilah pentingnya Maulid. Bukan sekedar hadir setermuka dilihat Kapolda. Kalau kau cuma cari muka sama Kapolda, capek bos. Kau hadir hari ini, besok ada salah unda, diingat ya malam ini kau hadir. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, insya Allah Allah berikan hidup. Cinta kepada Rasul, wujud kecintaan kita datang kepada ini karena kita cinta kepada Rasul. Maka hikmah pertama Maulid ini, apa tujuannya Maulid? Kita mau tahu secara rinci sejarah hidup Nabi. Tapi tidak mungkin kita bisa cerita dari A sampai Z malam ini. Kenapa? Di samping karena keterbatasan waktu, juga karena keterbatasan ilmu pembicara. Tapi kita lihat-lihat dulu deh, apa yang penting buat kita contoh. Maka kalau saudara tidak mau maulid, silahkan. Saudara tidak mau maulid, kami hormati. Tapi jangan kau katakan yang maulid itu, yang baca salawatan tadi bareng-bareng bid'ah sesat. Bos, dari mana kau punya perasaan kami cinta kepada Nabi lalu kau bilang kami sesat? Kalau kalian tidak mau maulid silahkan, kami hormati. Tapi jangan kau tuduh kami ini orang sesat. Kan ada anak-anak yang aja begitu. Baru tobat 3 bulan, modal pelihara jenggot, celana jingkrang, seolah-olah dialah panitia hari kiamat. La haula wala quwwata illa billah. Seolah-olah dia pak penentu surga dan neraka. Padahal dia tidak tahu kitabnya. Kan ada orang begitu. Maka yang baik, mari saling menghormati. Mau maulid silakan, tidak mau maulid silakan. Yang kedua saudaraku, hikmah dari tadi, berapa teman kita tanya, ternyata pengetahuan soal Nabi sangat minim. Maka dari sekarang, ajarkan sejarah Nabi kepada anak-anakmu, adik-adikmu, anggotamu, sejarah Nabi kalau dia Islam. Zaman saya kecil Bu, itu orang tua saya cepat sekali memperkenalkan sejarah Nabi.
Ibu-ibu zaman dulu tidak ada majelis taklimnya, tidak punya baju seragam, tapi dari kecil dia sudah ajarkan anaknya sejarah Nabi. Karena anak-anak balita, anak-anak 7 tahun dia senang lagu, maka dia perkenalkan Nabi kepada anaknya dengan lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Ditanya, kenapa zaman jahiliyah? Kan zaman dahulu kan banyak. Ada zaman batu, ada zaman purba, ada zaman jahiliyah. Lagu ini memperkenalkan Nabi lahir pada zaman jahiliyah. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Ada 25 Nabi dan Rasul, tapi ini yang lahir, Nabi yang terakhir. Anaknya bertanya, siapa namanya mak? Dia lanjut lagi lagunya. Nabi Muhammad namanya. Siapa nama ibunya? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Banten atau Makassar? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Dia lanjut lagi. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat mak? Kapolda atau wakanya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu dulu. Bahkan dalam lagu itu ada kalimat tauhid. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Lagu-lagunya ibu-ibu sekarang apa pak? Apa lagu ibu-ibu sekarang? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sekarang kanan non, kanan lagi kak. Apa kau dapat itu kiri kanan kiri kanan? Apa kau dapat? Hah? Ada lagi lebih parah. Yo ayo, yo ayo. Apa yo ayo? Apa yang didapat dari lagu seperti itu? Nah, yang lebih parah katanya majelis taklim. Bu, senanglah di depan kantor Kapolsek. Perempuannya sempit bajunya, roknya sempit. Depanlah dia pak, bapak-bapak di belakang. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa ndak hancur? Bu, serius. Ajarkan lagu anakmu sejarah-sejarah Nabi. Itu dulu. Kalau saya sekarang saya ajarkan anak saya. Ayo nak, cek ini sejarah Nabi. Pasti dapat ilmu malam ini dengan lagu sederhana. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Tapi kita hargai pak, berani. Ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Coba itu. Tidak usah bapak ajarkan lagu-lagu tidak masuk akal. Ku ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Lagu beleng-beleng. Ya toh, banyak yang baru tahu anaknya Nabi 7 kan? Baru tahu dari lagu ini. Maka perkenalkan Nabi dari kecil anakmu supaya apa? Dia bisa contoh Nabi. Nah, Nabi kalau kencing begini. Nah, Nabi kalau makan begini. Nah, Nabi kalau tidur begini. Nah, Nabi sama tetangga begini. Nah, Nabi kepada temannya begini. Itulah makna kenapa kita mesti dengar sejarah Nabi supaya kita bisa contoh. 1, 2, 3 sekarang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita cerita dulu bagaimana gambaran wajahnya Rasulullah. Tidak ada lukisannya, tidak ada fotonya, tidak ada gambarnya. Karena pada zaman Nabi, kalau ada sahabat yang mencoba melukis gambarnya Nabi, pasti hilang. Lalu ini pendapat ulama. Kenapa tidak ada gambarnya Nabi? Dikhawatirkan kalau ada gambarnya Nabi, malah kita bisa mengkultuskan, lalu dibingkai dengan emas, didewa-dewakan, bahkan nanti ditakutkan ada yang menyembah Nabi.
Itu sebabnya. Nah, tapi dari sekian kitab dan hadis kita bisa dapatkan gambaran bagaimana fisik Rasulullah. Satu, Nabi Pak Jenderal itu alisnya kiri kanan hitam tebal. Dan di antara dua alis beliau ada urat di tengahnya yang kalau beliau marah nampak keluar uratnya. Kenapa? Itu simbol bahwa Nabi lagi marah sehingga sahabat tahu, oh Nabi marah. Nabi tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Dan Bapak tahu dari sejarah orang-orang yang belajar sejarah hidupnya Nabi, diketahui bahwa satu-satunya kalimat yang pernah Nabi dianggap kasar ngomong, satu-satunya kalimat yang pernah dianggap Nabi kasar ngomong apa? Nabi hanya berkata, ada yang ganggu beliau. Nabi lalu berkata, mudah-mudahan jidatnya kena lumpur. Itulah kalimat yang paling kasar dianggap oleh para ahli sejarah. Maka saya heran kalau ada ahli agama mulutnya kotor dan suka menghina. Dari mana belajar? Ada ahli agama mulutnya kotor, menghasut. Saya malah bilang, dari mana ya belajar agama ini? Nabi aja datang orang bawa pedang, Nabi aja datang mau membunuh Nabi, malah dibalas dengan kalimat yang santun. Orang ini bukannya mau membunuh Nabi, akhirnya masuk Islam. Anda mau tahu siapa? Ketika Rasulullah hijrah, kan dikejar orang pencari jejak yang paling hebat cari jejak di Mekah. Karena ketika dihadang, Rasulullah keluar dari rumahnya ketika hijrah, itu kan Abu Lahab kasih pengumuman, siapa yang bisa mendapat Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor unta. Maka keluarlah seorang ahli cari tanda jejak. Dia seperti anjing pelacak, Pak. Tidak perlu dilihat. Tapi dari mana? Suraka namanya. Dari mana dia lihat? Tidak perlu cari jejak. Tapi apa? Dari penciumannya Pak Heran. Sama anjing pelacak. Besar latih. Kenapa kau tahu? Bau Rexona. Kapolda. Oh kenapa? Blueberry. Ini kan dari situ dia bisa ditahu, Pak. Oh, anjing pelacak hidungnya hebat. Maka saya biasa berpikir, untung di Indonesia tidak ada rental dan sewa anjing pelacak. Seandainya ada Pak Jenderal, matilah kami ini suami. Kalau dicari istri dia pergi sewa anjing pelacak, Pak. Ah ini baju dalamnya suamiku, kau cium, kau pergi cari dia. Allahu Akbar. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sangat santun bertutur kata. Sampai tadinya yang niatnya mau membunuh Nabi, tapi begitu dekat kudanya jemping, jatuh, ulang lagi, jatuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya apa? Oh ini orang bukan orang sembarang, dan itu masuk Islam. Allahu Akbar. Begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut lagi. Alisnya Rasulullah, hidungnya tidak terlalu panjang tapi mancung. Karena ada orang Pak terlalu panjang hidungnya. Kalau Bapak pergi tanah suci lihat Pak, ada orang karena terlewat panjang hidungnya akhirnya jelek dilihat Pak. Ada juga yang terlalu pendek akhirnya jelek dilihat Pak. Ini seperti saya. Saya akui Bu, saya ini tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau ke semua foto sama saya tahu. Rasulullah itu Pak digambarkan tidak panjang hidungnya, tidak pendek tapi mancung. Rambutnya menurut hadis, kalau bahasa sekarang kira-kira kasar kalau kita katakan gondrong, tapi rambutnya selalu sejajar dengan telinga dan ditutup dengan serban. Sahabat berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah kecuali rambutnya rapi, bersih, tertata dengan baik, sejajar dengan telinganya. Allah. Apalagi matanya Rasulullah, yang hitamnya hitam betul, yang putih putih betul, dan apa namanya ini, bulu matanya karena tebal dan hitam, akhirnya kadangkala sahabat mengira beliau pakai celak. Begitu hitamnya bulu mata beliau dan tebal, sehingga sahabat selalu mengira beliau pakai celak. Dan beliau kalau
menunjuk, tidak pernah satu begini. Sini, sudah. Rasulullah kalau menunjuk dengan semua tangannya. Dan kalau beliau dipanggil dari belakang, ya Rasulullah, tidak pernah beliau begini. Kalau saya dipanggil sama Kapolda kan paling sering dia dengar. Tapi Rasulullah dia balikkan seluruh badannya. Lagi live streaming ya. Dan kalau ketemu orang, tidak pernah Rasulullah yang didahului tangannya, tapi pasti Rasulullah dulu yang memberikan tangannya dan jabat dua tangan, dan tidak pernah Rasulullah melepas lebih dulu tangannya kecuali sahabat sudah puas. Dan kalau Nabi ketemu dan berbicara dengan sahabat, kalimat-kalimatnya selalu diulang sampai 2-3 kali. Dan kalau beliau bicara selalu tangan kirinya, jari-jari tangan kanan selalu begini. Kalau berbicara beliau. Kemudian apa lagi? Kalau beliau senyum, kelihatan giginya. Dijelaskan hadis, beliau tidak rapat giginya tapi agak jarang. Dan satu yang pecah karena ketika perang Uhud. Kalau senyum, kalau beliau terbahak, ketawa, tidak mengeluarkan tapi kelihatan sampai gigi rahamnya, kelihatan sampai di belakang, tapi tidak terbahak-bahak menakutkan orang. Itulah Rasulullah. Sekilas wajahnya, banyak lagi, tapi waktu yang terbatas. Sejak beliau lahir sampai usia 40 tahun di Mekah, masyarakat Mekah menyayangi Rasulullah. Dari lahir sampai 40 tahun tidak ada yang membenci Nabi. Bahkan orang Mekah memberikan gelarnya Al-Amin, yang terpercaya. Kira-kira ada enggak alumni PTIK atau Akpol pas keluar dikasih nama alumni ini dapat dipercaya? Ada Pak? Tidak pernah. Dan itu bukan sertifikat dari masyarakat, tapi gelaran langsung dari orang Mekah kepada Muhammad yang disebut Al-Amin. Nanti ketika usia 40 tahun, Rasulullah kemudian mulai gelisah. Ada yang disebut kepekaan sosial. Kenapa saudara-saudara saya, keluarga-keluarga saya, kenapa sekampung saya, kenapa orang-orang Mekah menyembah 4 Tuhan, Latta, Manat, Uzza dan Hubal? 4 Tuhan dia sembah. Kenapa mereka menyembah Tuhan batu? Nabi kemudian selalu naik ke Gua Hira. Kira-kira kalau bahasa Jawa, semedi. 3 hari tidak pulang-pulang. Tiba-tiba 17 Ramadan datang Jibril dalam bentuk laki-laki yang gagah. Dia peluk Nabi lalu berkata, Muhammad, Iqra. Kata Nabi, saya tidak tahu membaca. Iqra, saya tidak tahu membaca. Dia peluk sampai sesak napas. Akhirnya Nabi menjawab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ini. Pulang sampai ke istrinya dan berkata kepada Khadijah, tolong, saya kedinginan dan selimuti saya. Ibu-ibu bayangkan, 3 hari 3 malam tidak ada kabar dari suami. Di WhatsApp malah tidak dibalas, di telepon di reject. Tiba-tiba pulang selimuti saya. Kira-kira ibu langsung selimuti? Enggak Pak, diinterogasinya kita Pak. Dari mana kamu? Dari mana? Mana HP-mu? Kenapa 3 hari tidak ada kabarmu? Kau pulang-pulang menggigil? Tidak. Tapi Khadijah apa beliau katakan? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ini hikmah yang maulid yang berikutnya. Jadilah istri seperti Khadijah, selalu hadir untuk membantu suaminya. Tak nampak, saya bela kau malam ini, karena kau saya lihat takut sama istrimu. Dia bilang, temanku, mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang, sebenarnya Ustaz, bukan begitu. Kami ini bukan takut sama istri. Cuma ini istri sedikit-sedikit melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga itu takut sama istrinya. Kalau Ustaz, saya enggak. Saya enggak takut sama istriku. Cuma istriku yang lebih berani. Bu, ini adik-adik polisi. Dan ini yang ada di atas mimbar. Tidak mungkin lulus jadi polisi kalau jahat. Enggak mungkin. Enggak mungkin.
tapi kadangkala berubah menjadi karakternya tidak baik. Karena ketakutannya kepada istrinya, akhirnya selalu mengikuti apa kemauan istri. Akhirnya suaminya jadi polisi yang tidak disenangi rakyat. Kalau istrinya baik seperti Khadijah, Allah. Ibu tahu sifatnya